Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat petani durian. Berjumpa lagi bersama kami, tepatnya di jam setengah 8 pagi. Kita akan melakukan perawatan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan perawatan durian dengan jenis durian musangking, tepatnya di depan kita ini. Dan untuk tanaman durian ini kita tanam di belakang rumah. Untuk tanaman di belakang rumah ini jenis duriannya ada beberapa jenis, dari durian musangking, montong, dan juga bawor. Namun pada kesempatan pagi hari ini atau kesempatan kali ini kita akan konsennya untuk merawat durian, yaitu durian musangking. Nah, sistem perawatan yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini, kita akan melakukan pembersihan terlebih dahulu untuk lahannya. Karena untuk lahannya selain kita manfaatkan untuk budidaya tanaman durian, juga di sela-selanya kita tanami dengan tanaman terong. Dan insya Allah untuk tanaman terong ini juga sebentar lagi akan dipetik. Kemudian selain itu juga kita tanami sayuran berupa kacang panjang, ada daun keningkir dan juga daun kemangi, dan ada beberapa sayuran yang lain seperti mentimun dan lain-lain. Nah, langsung saja kita coba, kita dekati dulu untuk tanaman durian ini, durian musangking ini. Ini kita tanam pada kira-kira usia 1 musiman ini, dan alhamdulillah tumbuh seperti ini. Kemarin sudah kita rawat dengan cara kita beri pupuk organik, kemudian kita semprot juga untuk daunnya. Nah, pada kesempatan kali ini, berhubung untuk rumput-rumput di sekitar pokok pohonnya sudah cukup tinggi, ini kita langsung lakukan perawatan lagi atau perawatan lanjutan. Untuk langkah yang pertama, ini kita bersihkan dulu untuk rumput-rumputnya di sekitar pokok pohon ini. Kita bersihkan dulu, kita skip videonya. Nah, ini sudah kita bersihkan untuk bagian bawahnya. Kita bersihkan rumput-rumputnya seperti ini. Kemudian untuk rumput-rumput hasil pembersihannya ini jangan dibuang, ini biarkan ditaruh seperti ini. Kami taruh di sekitar pokok pohon seperti ini, yang jadi pupuk kompos. Jadi kita taruh meningkar seperti ini biar menjadi pupuk kompos alami untuk pupuk alami untuk tanaman durian ini. Baik, setelah itu baru kita lakukan pemupukan di bagian bawah. Namun terlebih dahulu sebelum kita lakukan pemupukan ini, kita semprot dulu. Untuk bagian bawah juga kita semprot. Kita gunakan matador untuk bagian bawah. Mungkin bila tidak matador bisa kita taburi insektisida yang lain. Namun pada kesempatan kali ini kita semprot menggunakan matador untuk bagian bawahnya. Kita ambil dulu untuk semprotnya. Nah, ini kita semprot 1 liter sudah kita beri dengan matador. Kita isi dengan matador. Ini sisa yang kemarin kita semprotkan dulu di pokok pohonnya sebelum kita lakukan pemupukan. Nah, ini untuk menghindarkan rayap-rayap dan juga biasanya embuk yang menyerang di pokok pohon. Nah, cukup bila sudah kita semprot menggunakan matador atau insektisida, kita taburi insektisida. Selanjutnya baru kita lakukan pemupukan. Untuk pupuk yang kita gunakan ini kemarin sebelumnya juga kita gunakan, yaitu pupuk organik. Kita gunakan pupuk organik seperti ini. Langkahnya cukup mudah, langsung kita taburkan di pokok pohon seperti ini, melingkar.
Untuk takaran ini kita sesuaikan dengan tinggi pohon dan juga besar pohon, jadi kita sesuaikan. Nah, ini kita pastikan penaburannya melingkar, jadi semua akar-akar yang ada di tanaman durian ini dari segala penjuru ini tercukupi untuk nutrisinya. Jadi kita atur seperti ini. Ini cukup. Setelah bagian bawah sudah kita lakukan pemupukan menggunakan pupuk organik seperti ini. Selanjutnya kita lakukan perawatan di bagian atas atau batang dan daun. Nah, seperti ini. Ini kita lakukan penyemprotan untuk menghindarkan, yang pertama tujuan kami menghindarkan dari serangan hama. Biasanya kalau di bagian daun ini biasanya embuk, cabuk. Untuk bagian daun biasanya cabuk, kemudian ada ulat daun juga seperti ini, lubang-lubang seperti ini. Kemudian selain itu juga merangsang pertumbuhan dari trubus baru atau daun muda baru, jadi biar pertumbuhan lebih bagus dan optimal. Nah, untuk penggunaan bahan semprot yang kita semprotkan di bagian batang dan daun bagian atas ini kita gunakan, yaitu yang pertama gandasil daun yang kita kombinasi dengan pupuk NPK cair, kemudian Marsal. Nah, kita kombinasi tiga bahan tersebut, kita jadikan satu, kita kombinasi. Coba kita larutkan dulu ke dalam alat semprotnya atau airnya. Nah, ini alat semprotnya. Ini ukurannya 1 liter air. Ini sudah kita isi seperti ini. Kemudian setelah itu semua bahan tadi atau yang kita gunakan tadi kita larutkan, kita masukkan satu persatu ke dalam alat semprot yang sudah kita isi air ini. Nah, ini cukup. Selanjutnya kita beri dengan gandasil daun. Satu liter air ini bisa kita beri 1 sendok makan gandasil. Biasanya kita memberinya 1 sendok makan 1 liter air seperti ini. Nah, cukup. Setelah itu baru kita beri dengan Marsal. Nah, ini fungsinya untuk menghindarkan hama-hama serangga pada tanaman ini, seperti ulat-ulat tadi. Ini kita gunakan Marsal. Nah, setelah bahan kita masukkan, kita tutup dan kita pastikan larut bahan tadi ke dalam air ini. Langkah selanjutnya adalah tinggal kita lakukan pengocokan, ya, larut merata, baru proses penyemprot. Nah, sudah, baru kita lakukan penyemprotan. Nah, kita semprot dengan semprotan halus seperti ini. Kita pastikan merata. Ini untuk di bagian bawah-bawah ini kita lihat juga, biasanya untuk cabuk-cabuk ini biasanya, atau kutu daun ini biasanya di bawah-bawah daunnya.
Jadi kita cek juga. Kita cek bagian bawah seperti ini. Kita pastikan tersemprot semua, mulai dari ujung tanaman yang baru, daun yang baru terbus sampai bawah. Nah, ini kita pastikan seperti ini. Kita semprot. Nah, cukup. Untuk bagian daun dan batang atas sudah kita semprot. Kemudian untuk bagian batang bawah ini juga kita semprot juga. Batang pokok utama pokoknya ini kita semprot juga. Biasa kita lakukan perawatan seperti ini. Nah, udah cukup. Selanjutnya metode yang kita dapat dari seputar kita belajar khususnya di kebun durian. Kemarin kita sudah berkunjung dan melihat di kebun durian Kang Sis. Ini untuk batang pohonnya diberi sayatan, jadi kita juga akan melakukan cara tersebut. Kita buat sayatan di bagian pohonnya. Ini untuk salah satunya untuk agar pohonnya kelihatan gemuk dan bagus pertumbuhannya. Kita buat sayatan seperti ini. Nah, cukup, sudah kita buat sayatan sekitar 3-4 ini, 4 sayatan, dan dari bawah sampai batang yang atasnya ini, batang yang paling utama. Baik, setelah itu sahabat tani dan sahabat rumah kampung, demikianlah untuk perawatan ini untuk pohon durian ini, khususnya durian musangking. Kemudian selain itu, alhamdulillah untuk intensitas cahaya di kebun ini atau yang kita tanami dengan durian ini juga cukup bagus. Ini cukup terik juga mataharinya, walaupun masih sekitar jam 7:30 pagi, ini masih sudah cukup terik untuk sinar mataharinya. Ini terbukti untuk daun-daunnya mengkilat seperti ini. Jadi untuk kebutuhan dari cahaya matahari ini cukup. Kemudian untuk sistem irigasi yang kita pakai adalah sama, air dari mata air pegunungan yang kita tampung, dan biasa kita manfaatkan untuk proses pengairan pada musim kemarau. Ini alhamdulillah. Kemudian untuk tata cara penanamannya, kemarin kita gunakan cara terlebih dahulu kita lubangi untuk bagian bawahnya, ukurannya 50 cm persegi, jadi kita panjang, lebar, dan dalaman 50 cm. Kemudian selain itu untuk penataan bibit, ini kemarin bibitnya sekitar tingginya 70 cm. Kemudian untuk penataan bibit ini kita hadapkan ke barat untuk melengkung ujungnya. Jadi bagian pokok punggung tanamannya kita taruh di sisi sebelah timur. Jadi tujuan kami seperti halnya pada pagi hari ini, untuk punggung tanaman ini pada pagi hari langsung terkena paparan sinar matahari seperti ini. Jadi yang kami harapkan langsung terkena paparan sinar matahari, jadi pertumbuhannya insya Allah biar bagus dan tumbuh dengan subur dan cepat tumbuh seperti ini. Kemudian di kebun belakang rumah ini ada juga beberapa tanaman durian musangking yang kita tanam juga di bagian bawah, dan juga kita tanami terong seperti ini, di sela-selanya kita manfaatkan, dan juga dengan porang, beberapa porangnya, dan tidak mengganggu untuk proses pertumbuhan dari tanaman durian seperti ini. Jadi insya Allah juga tidak mengganggu dan bisa menunjang juga untuk pupuk yang dipupukkan ke tanaman terong dan lain tersebut bisa juga dimanfaatkan, diserap oleh tanaman durian seperti ini. Jadi semoga pertumbuhannya bagus, cepat tumbuh, dan insya Allah cepat berbuah dan panen. Baik sahabat tani dan sahabat rumah kampung, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini seputar kita melakukan perawatan tanaman durian, khususnya durian musangking yang kita tanam kurang lebih usia 1 musim.
Semoga video yang kita buat ini, kita hasilkan ini bermanfaat dan menjadikan motivasi kita untuk tetap selalu semangat, khususnya bertani dan berkebun, dan juga membudidayakan tanaman durian dan jenis tanaman lain, tanaman pertanian dan perkebunan. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat, sukses dan selalu semangat, petani muda.